Welcome to our channel. Siapa yang menguasai media, maka ia menguasai dunia. Itulah salah satu quotes yang cukup populer mengenai media. Nah, perkembangan dan kemajuan media di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah media-media besar dalam wilayah industri. Sejauh ini, ada sekelompok media nasional yang memiliki kuasa dan pengaruh kuat di Indonesia. Setidaknya ada 7 tokoh konglomerat media yang memiliki kuasa paling besar dalam industri dan terkadang nimbrung dalam dunia perpolitikan Indonesia. Data Fakta telah merangkum fakta-fakta mengenai 7 tokoh tersebut dalam ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Chairul Tanjung. Chairul Tanjung merupakan salah satu konglomerat dari jalur stasiun televisi dengan beberapa perusahaan media besar yang ia miliki. Melansir laman tirto.id, City Corp merupakan perusahaan milik konglomerat yang pernah menjadi Menko Perekonomian selama 5 bulan di era Susilo Bambang Yudhoyono ini. Ia membeli 55% saham TV7 dari Kompas pada tahun 2006 dan mengganti namanya menjadi Trans 7 yang sudah mendapatkan keuntungan pada pertengahan tahun 2007. Memasuki tahun 2011, ia membeli Detik.com, lalu disusul Telkomvision Cable Network yang diganti nama menjadi Transvision setahun setelahnya. Chairul Tanjung diketahui terus mengembangkan pola seperti ini dengan gerakan yang terhitung cepat. Bekerja sama dengan CNN, pada tahun 2013, ia sukses membentuk CNN Indonesia yang tidak hanya sebagai portal berita online saja, tetapi juga stasiun televisi. Memiliki 2 stasiun TV membuat Chairul Tanjung menerapkan konvergensi dapur redaksi yang nantinya akan diikuti oleh perusahaan media lain. Seperti yang dikutip dalam buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong, pusat berita Trans TV dan Trans 7 disatukan pada tahun 2018. Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo menjadi konglomerat media selanjutnya yang juga menempuh karirnya di bidang stasiun televisi. Sering muncul di layar kaca membuat sosoknya semakin akrab di kalangan pemirsa televisi atau masyarakat Indonesia. Ia memulai langkah proses memantapkan sekaligus meluaskan bisnis medianya sejak awal tahun 2000-an. Beberapa stasiun televisi besar ia miliki seperti MNC TV, RCTI, hingga Global TV yang tidak asing lagi bagi setiap lapisan masyarakat. Ditambah Global Mediacom yang ia miliki mempunyai 34 radio lokal yang telah diakuisisi sejak tahun 2005. Tidak hanya itu, koran Sido News yang saat ini berupa situs berita dan portal berita Ogazon juga masuk dalam kelompoknya. MNC juga tercatat memiliki satu satelit sendiri yang dibeli pada tahun 2010 sebanyak 160 kanal. Tidak main-main, MNC Group memiliki 19 kanal TV berbayar, 46 stasiun TV lokal, dan 2,6 juta pelanggan lewat Indovision, Okevision, dan Top TV. Semakin maju pada tahun 2015, membuat ekspansi tersebut semakin besar saat iNews, sebuah stasiun berita, diluncurkan. Peluncuran tersebut setelah MNC Group menghabiskan $250 juta Amerika Serikat untuk membeli fasilitas studio di Jakarta Pusat. Edi Kusnadi Saryatmadja. Edi Kusnadi Saryatmadja menduduki peringkat 20 dalam jajaran orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Kekayaan ini ditopang dari gurita bisnis MTech di berbagai bidang. Melansir kembali tirto.id, keberhasilan Edi tidak dapat dilepaskan dari capaian PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTech. Grup konglomerat rintisannya ini telah menaungi perusahaan-perusahaan media besar seperti SCTV, Indosiar, O Channel, Kapan Lagi Network, hingga Video.com. Sepanjang tahun 2020, saham MTech yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI semakin menguat, membuat kekayaannya semakin melonjak. MTech Group yang didirikan pada tahun 1983 sebagai perusahaan layanan jasa komputer telah berkembang menjadi konglomerat digital. Hal ini berlangsung sejak Edi membeli SCTV pada tahun 2004 dan juga membeli Indosiar dengan kesepakatan 1,6 triliun rupiah
pada tahun 2011. Keluarga Bakri. Keluarga Bakri merupakan pengendali beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keluarga ini tentunya tidak lepas dari salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia, yakni Abu Rizal Bakri. Melansir laman kompas.com, Abu Rizal Bakri sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar dan anaknya Ahmad Bakri masuk dalam daftar salah satu orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Di pasar modal, keluarga Bakri adalah juaranya. Bukan hanya sebagai konglomerat media saja, tapi banyak perusahaan lainnya di bidang yang beragam. Lewat visi media Asia milik keluarga Bakri, kelompok ini menjadi salah satu golongan yang mempunyai media berpengaruh di Indonesia. TV One yang kita kenal sekarang merupakan hasil dari akuisisi visi media Asia yang dahulunya bernama LaTV hingga pada tahun 2007 membentuk konglomerasi dengan Antv. Setahun setelahnya, Bakri Group telah membeli Arek TV di Surabaya dengan koran Surabaya Post. Lalu, bersama dengan pengusaha Erick Thohir, keluarga Bakri mengkonvergensi Antv, TV One, dan portal berita online yang baru, yakni viva.co.id. Surya Paloh. Surya Paloh populer di masyarakat Indonesia sebagai pengusaha media dan pemilik stasiun televisi secara aktif sebagai politikus. Mengutip laporan Merdeka.com, Surya Paloh juga diketahui memiliki harian Media Indonesia dan Lampung Pos yang tergabung dalam Media Group. Bisnisnya yang paling fenomenal ialah Metro TV yang menjadi saluran televisi berita pertama di Indonesia. Media Group miliknya meski telah dibangun sejak tahun 1988 hingga tahun 1990, tetapi baru dikenal sebagai kerajaan media setelah mendirikan Metro TV pada tahun 2001. Memasuki tahun 2014, keuntungannya mencapai 920 miliar rupiah, meskipun hitungannya masih sedikit jika dibandingkan dengan Hairul Tanjung dan Tanu Sudibyo. Sementara Koran Nasional Media Indonesia, portal online-nya kini telah terkonvergensi dengan metrotvnews.com. Dahlan Iskan. Memasuki era digitalisasi atau mapannya internet tidak membuat semua media cetak mengalami kemunduran. Salah satu nama yang sering disebut-sebut sebagai raja media yakni Dahlan Iskan dengan memimpin media Jawa Pos. Memiliki media cetak yang stabil hingga berinovasi menjadi media non-cetak yang kuat, Jawa Pos telah membentuk konglomerat Jawa Pos News Network atau JPPN. Di bawah komando Dahlan Iskan, Jawa Pos fokus terhadap pembangunan jaringannya lewat media lokal. Menurut buku Tapsel yang merupakan riset doktoral serta penelitian tentang media di Indonesia, satu-satunya kegagalan koran milik Jawa Pos ialah tutupnya Indopost. Media yang berbasis di Jakarta ini tutup karena tidak mampu bersaing dengan media besar seperti halnya Kompas. Selain itu, Iskan juga mengekspansi bisnis TV dan radio lokal pada tahun 2002 yang berjumlah 22 pada tahun 2004. Jakob Utama. Berbeda dengan bisnis media lainnya yang bergantung pada pemasukan iklan dari pemerintah, Kompas Gramedia milik Jakob Utama melebihi hal itu. Koran paling panjang umur di Indonesia ini bukan cuma meraup keuntungan via iklan dari pemerintah, tapi juga memiliki bentuk bisnis lain seperti Gramedia. Gramedia yang dikenal sekarang telah menjadi toko buku yang mendominasi pasar penerbitan di Indonesia. Dalam persaingan bisnis media online, Kompas.com bersama Tribunnews.com merupakan cabang usaha dari Kompas Gramedia yang menjadi saingan berat bagi media online lainnya. Tidak hanya itu, Kompas Group juga berhasil meluncurkan Kompas TV pada tahun 2008. Kemudian dapur redaksinya digabung dengan Kompas.com pada tahun 2016. Meskipun sang pendiri, Jakob Utama, telah wafat pada September 2020 yang lalu, Kompas Gramedia masih berjaya menjadi salah satu media paling berpengaruh di Indonesia. Itulah tadi sejumlah fakta dari tokoh yang menjadi konglomerat media di Indonesia via jalur media TV dan cetak. Adakah tokoh favoritmu?